Apa yang lo ketahui tentang ayah lo, baik orang pertama yang mencintai lo atau bahkan pria pertama yang lo cintai? Jadi ayah adalah salah satu orang yang lo cintai sebagaimanapun kondisinya. Dan kalau lo seorang ayah, lo harus langkah lebih sayang pada putri lo, karena hanya cinta dari lo saja yang pasti tulus dibanding pria-pria lain. Tapi lain halnya dengan seorang pria berikut ini, yang malah membunuh darah dagingnya sendiri dengan sengaja, dengan cara yang sadis tanpa alasan yang tidak masuk akal. Banyak sekali hikmah yang bisa lo dapat dari kisah ini jika lo nonton sampai habis video ini. Jadi sebelum kita ke videonya, hai, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia, yang dimana channel ini bergerak di bidang gore, creepy, disturbing, dan jangan sekedar menonton, alangkah baiknya lo tekan tombol subscribe di bawah ini, nyalakan notification bell supaya tidak ketinggalan video terbaru di channel ini, seperti video-video sakit, berbahaya, di luar akal sehat, dan share juga ke teman lo biar bisa diskusi bareng. Setelah sudah siap, mari kita bahas. Pada tanggal 17 Agustus 2019 di Amerika Serikat, tepatnya di Zaria Burgess, ada seorang gadis berusia 15 tahun yang tinggal di Union County, North Carolina. Dia dilahirkan pada tanggal 3 Desember 2003 dari ibunya Akesa Pope dan ayahnya Joshua Burgess. Akesa dan Joshua memiliki Zaria di pertengahan masa remaja mereka, sekitar usia 16 tahun dan 17 tahun. Hubungan mereka tidak bertahan lama setelah Zaria lahir. Mereka putus dan berpisah. Aisyah diberikan hak asuh tunggal atas Zaria karena Joshua memiliki catatan kriminal. Tapi Joshua akan mengunjungi Zaria di setiap akhir pekan. Dari luar melihat Joshua tampak seperti ayah yang penyayang. Dia sering mengunggah ke media sosial dan membuat banyak postingan tentang betapa dia memuja putrinya. Dia akan selalu menggambarkannya sebagai versi miniatur dirinya. Dan dalam satu postingan dia menulis, "Aku mencintai malaikat ini lebih daripada apapun." Zaria bersekolah di sekolah menengah Moreno dan segera memasuki tahun keduanya di Ender. Dia berada di bed yang serasi dan teman-temannya menggambarkan sebagai orang yang ceria dan cerdas dan seseorang yang membuat rekan satu timnya tertawa. Dia begitu pintar dalam studi dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Di depannya, Joshua adalah seorang sopir truk dan dia berganti perusahaan di kemudian hari dalam karirnya sehingga dia dapat sering melihat Zaria more. Namun, foto-foto bahagia yang dibagikan Joshua bukanlah kenyataan dari situasi yang sebenarnya. Pada tanggal 17 Agustus 2019, Zaria bersiap-siap untuk menghabiskan akhir pekannya bersama ayahnya. Joshua tiba di rumah tempat tinggalnya Zaria dan menjemputnya dengan truk. Keduanya kemudian pergi ke rumah Joshua. Sampainya di sana, mereka berhenti dan memasuki rumah mereka. Rincian pasti tentang apa yang terjadi setelah titik ini masih belum jelas. Keesokan paginya, Joshua meninggalkan rumahnya dan dia berjalan ke kantor Sheriff Union County. Sekitaran pukul 9.24 di stasiun inilah dia membuat pengakuan yang mengerikan bahwa dia berjalan menuju seorang petugas yang berada di sana. Dia duduk di belakang meja dan komputer dan memberitahu mereka bahwa dia ingin menyerahkan diri atas kejahatan yang telah dia lakukan. Petugas tersebut kemudian menanyakan nama Joshua sehingga mereka dapat mengetikkannya ke dalam sistem. Tapi Joshua mengetikkan petugas tersebut dan memberitahu mereka bahwa nickname-nya tidak akan ada dalam sistem. Yang kejahatannya dia lakukan baru saja terjadi. Dia kemudian berkata, "Aku baru saja membunuh seseorang." Setelah mendengar kata-kata ini, petugas mendapat perhatian dari petugas lain yang hadir di stasiun dan Joshua dibawa pergi ke sebuah ruangan untuk diinterogasi. Petugas pun bertanya, "Kejahatan apa yang telah Anda lakukan?" Dia mengatakan kepada petugas bahwa dia baru saja membunuh putrinya. Dia mengatakan nama anaknya yaitu Zaria. Setelah itu petugas dikirim ke lokasi untuk melihat apakah Joshua mengatakan yang sebenarnya. Mereka memasuki rumah di mana mereka segera menemukan Zaria dalam genangan. Dia telah diikat dan ditinggalkan tepat di belakang pintu depan.
Zarya tidak mengenakan pakaian dan terlihat oleh petugas bahwa tenggorokannya telah disayat dan dia mengenakan mantel di sekujur tubuhnya. Joshua segera ditangkap dan mulai memberikan informasi tentang kejahatan brutal tersebut, dan menurut beberapa laporan, dia benar-benar tenang dan tidak menunjukkan emosi saat dia memberi tahu petugas tentang berita pembunuhan tentangnya. Kematian menyebar dengan cepat. Sheriff Union Country Tony Underwood mengatakan, "Itu jahat. Maksudku, pembunuhan adalah pembunuhan, tetapi pembunuhan darah dagingmu sendiri seperti ini, tidak ada cara lain untuk menjelaskannya selain kejahatan dan sedikit gila." Otopsi dilakukan pada tubuh Zarya, di mana ia ditemukan bahwa dia telah menderita penyiksaan psikologis dan fisik yang sangat ekstrim selama lebih dari 22 jam. Joshua telah menyerangnya dan mengikatnya. Dia kemudian melanjutkan untuk memaksakan dirinya pada putrinya sendiri sepanjang hari. Dia beberapa titik selama jam-jam ini Joshua telah berusaha untuk mencekik Zarya sampai dia out. Tetapi tampaknya upaya ini tidak berhasil sebagaimana mestinya. Pada titik ini, inilah setelah 22 jam penyiksaan yang mengerikan, dia menggunakan pisau untuk mengiris tenggorokannya, dan laporan autopsi menunjukkan bahwa luka tersebut sangatlah dalam. Mereka yang menangani kasus ini menjelaskan itu sebagai salah satu cas terburuk yang pernah mereka lihat dalam karir mereka. Petugas mengatakan rincian pembunuhan ini tidak dapat dijelaskan. Setiap petugas dan setiap detektif yang terlibat dalam kasus ini merasakan dampak dari apa yang terjadi pada gadis ini. Tidak ada jawaban yang logis untuk menjelaskan mengapa laki-laki ini melakukan apa yang ditunduhkan kepadanya. Hati dan doa kami bersama ibu korban dan keluarganya. Orang-orang yang mendengar tentang kasus ini ingin tahu mengapa ayahnya melakukan ini terhadap putrinya sendiri. Banyak yang tidak dapat memahaminya. Orang-orang mulai mencari petunjuk di internet dan menjawab petunjuk apapun tentang mengapa Joshua melakukan ini. Profil media sosialnya diteliti, kemudian seseorang mencatat postingan agak mengganggu di Facebooknya. Joshua telah memposting sebuah foto, dan di foto ini dia memamerkan sejumlah pisau besar dengan keterangan, "Saya suka memotong orang. Ups. Maksud saya sesuatu. Saya suka memotong sesuatu." Beberapa orang melihat ini sebagai pertanda menakutkan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Joshua memiliki sejumlah besar pisau, dan pisau ini ditampilkan dalam postingan Facebook yang gue yakin adalah postingan yang digunakan untuk membunuh putrinya sendiri. Orang-orang juga telah melihat postingan apa yang disukai Joshua di Facebook dan menemukan bahwa dia menyukai beberapa halaman yang terkait dengan organisasi Supermaxi Kulit Putih. Meskipun gue tidak dapat menemukannya bagi gue sendiri apa sebenarnya halaman-halaman ini, namun dia telah membagikan beberapa gambar yang sangat meragukan di halaman itu. Dan ini menimbulkan rumor bahwa motif pembunuhan yang mengerikan itu mungkin bersifat rasial. Ada teori lain, namun Joshua juga menyukai beberapa halaman setan yang membuat beberapa orang berspekulasi bahwa Joshua adalah bagian dari sekte setan, dan bahwa pembunuhan putrinya bisa jadi merupakan semacam ritual. Tak lama setelah pembunuhan itu terjadi, orang-orang mengenal Zarya angkat bicara. Menurut beberapa teman, Zarya mengatakan kepada mereka bahwa ayahnya menjadi semakin gelisah dan marah, sampai-sampai dia menyatakan kepada beberapa temannya bahwa dia khawatir bertemu dengan ayahnya di akhir pekan. Karena foto Joshua, banyak yang memperhatikan bahwa dia sepertinya menggunakan sejenis zat ilegal yang diyakini sebagian besar orang seperti dia mengkonsumsi sabu, dan hal ini dapat menyebabkan keagresifannya dan juga menyebabkan pembunuhan. Ini bukan pertama kalinya zat semacam itu dikaitkan dengan kejahatan yang mengerikan, namun gue tidak dapat menemukan apapun yang menunjukkan bahwa dia mabuk pada saat itu. Saat pembunuhan terjadi, adapun motif dibalik pembunuhan Joshua memberikan beberapa alasan dan mengubah alasan berkali-kali, dan mengatakan kepada polisi bahwa dia telah membunuh putrinya sebagai cara untuk membalas dendam terhadap mantan ibunya Zarya. Dia menyatakan bahwa dia ingin balas dendam untuk apa yang sebenarnya tidak jelas, mungkin karena putusnya hubungan. Kemudian dia mengubah motifnya dengan mengatakan kepada polisi bahwa dia berjuang dengan nafsu dan kendali. Pada dasarnya dia bernafsu pada putrinya sendiri dan tidak bisa mengendalikan dirinya.
Persidangan akan dimulai pada tahun 2012, tetapi dari apa yang gue tahu, detailnya tampaknya telah dirahasiakan untuk sementara waktu. Menurut mereka yang menghadiri persidangan menyaksikan kasus pengadilan Joshua mengatakan kepada polisi bahwa dia benar-benar jatuh cinta pada putrinya sendiri dan menjadi cemburu karena Zaria mendapatkan pria lain dan memiliki lebih sedikit waktu untuknya. Dia tidak ingin orang lain memilikinya, jadi dia membunuh Zaria dan menganiayanya berkali-kali. Malam itu, menurut orang-orang yang menghadiri persidangan, Joshua telah merencanakan seluruh pembunuhan dan sangat senang membunuhnya. Katanya itu adalah rekaman 22 jam terbaik dalam hidupnya yang diperlihatkan saat Joshua memasuki pengadilan dan memberikan sedikit senyuman kepada seseorang yang hadir yang agak mengerikan untuk dilihat. Setelah beberapa minggu Joshua dinyatakan bersalah pembunuhan Zaria, kantor kejaksaan mengatakan ini benar-benar pembunuhan keji dan keji terhadap seorang gadis tak berdosa. Kasus ini membebani secara emosional bagi semua orang yang terlibat dan kami terus berduka dan berdoa untuk ibu Zaria karena sifat mengerikan dari kasus ini yang diharapkan banyak orang bahwa Joshua akan dijatuhi hukuman mati. Namun juri harus dengan suara bulat mendukung hukuman mati. Jika tidak, maka terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Juri mempertimbangkan selama kurang lebih 3 jam sebelum menjatuhkan hukumannya. Joshua dijatuhi hukuman mati yang seharusnya mengenai kerahasiaan kasus ini terhadap banyak spekulasi mengenai detail spesifikasinya. Beberapa orang mengatakan bahwa sebagian besar pembunuhannya direkam oleh Joshua, namun gue tidak dapat menemukan sesuatu yang konkret mengenai hal ini. Dan fakta bahwa Joshua memiliki ketertarikan pada satanisme dan ilmu gaib membuat beberapa orang percaya bahwa dia adalah bagian dari aliran sesat dan telah memfilmkan pembunuhan tersebut untuk diunggah dan dikirim ke kelompok tersebut. Kasus ini tampaknya penuh dengan spekulasi, jadi ambillah apa yang lo lihat, dengan sejumlah orang kerabat yang mengatakan dia masih sangat muda dan tidak ada seorang pun yang pantas meninggalkan dunia ini. Seperti itu, terutama oleh seorang yang mereka pikir akan melindunginya dan berada di sana untuk mereka selalu. Sangat menakutkan melihat media sosial pembunuhan setelah mereka melakukan kejahatan mereka, tetapi fakta bahwa korban dalam kasus ini adalah putrinya sendiri yang ditampilkan berkali-kali membuat kasus ini sangat mengganggu di Facebook. Joshua masih ada di situs tersebut dan dapat ditemukan banyak orang mengomentari gambar menyebut Joshua jahat dan menanyakan pertanyaan mengapa dan bagaimana Anda bisa melakukan hal sebodoh itu. So, jadi bagaimana tanggapan lo menurut kisah ini, dan lo sebagai ayah bagaimana pendapat lo tentang ini sebagai ayah yang baik? Jadi itu saja yang bisa gue sampaikan. Ini kasus benar-benar di luar perkiraan gue, tapi itulah kenyataannya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya dan bertemu lagi dengan gue di tempat ini lagi. See you on the next video and bye-bye.